Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kadang orang boleh memperdebatkan tentang Injil. Apa sih itu Injil? Saudara, kalau kita kembali ke Alkitab, Injil itu cuma ada 4. Jadi bukan seluruh Alkitab disebut Injil, enggak. Injil kita itu ada namanya Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, dan Injil Yohanes. Dan 4 Injil juga terbagi dalam 2. 3 Injil pertama disebut dengan Injil Sinoptik. Ya, artinya satu sudut pandang. Yang mereka itu tulis adalah kisah-kisah kehidupan Yesus selama Yesus ada di bumi. Jadi menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Yesus atau yang dilakukan Yesus. Tapi Injil yang keempat tidak disebut dengan Injil Sinoptik karena dia memiliki cara penulisan yang berbeda. Kenapa berbeda? Injil Yohanes ini memang diarahkan kepada kelompok-kelompok orang yang suka filsafat. Orang Yunani dan orang-orang Yahudi yang suka filsafat. Karena itulah saudara tahu kalau misalkan Injil yang lain itu menceritakan langsung pada Yesus ceritakan. Tapi kalau di dalam Injil Yohanes ayat 1-nya aja udah berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Bersama dengan Allah, firman adalah Allah. Karena apa? Ditujukan pada orang Yunani. Nah, jadi keempat inilah sebenarnya Injil yang kita miliki. Orang bertanya kenapa Injil Sinoptik harus ada 3? Ya karena Tuhan ingin dalam bahasa umum kan paling tidak ada 2-3 saksi lah yang membuktikan Yesus ada di bumi. Karena itulah Tuhan izinkan 3 orang menulis dengan cara yang sama, yaitu Matius, Markus, Lukas. Tapi Yohanes dia lebih banyak menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Kalau yang 3 ini kemudian Yesus yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi di masa itu. Nah, saudara-saudara, akhirnya begini, sebenarnya apa manfaatnya Injil bagi kita? Hari ini saya ingin menyampaikan satu khotbah tentang kekuatan Injil. Kekuatan Injil. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Apa yang saya maksud kekuatan Injil? Saudara-saudara, Roma ini ditujukan Rasul Paulus pada kelompok jemaat yang ada di kota Roma. Jadi kalau kita lihat zaman dulu itu gereja kan disebut kotanya, misalkan gereja Efesus, gereja di Korintus, gereja di Galatia dan sebagainya, berbagai tempat, Yerusalem, di Antioquia dan sebagainya. Nah, Paulus karena zaman dulu kan tidak mungkin dikunjungi selalu, dia mulai memberikan pengajaran lewat menulis surat. Nah, salah satunya yang dia tulis adalah kepada jemaat di Roma. Inti dari surat Roma yang ada 16 pasal itu, saudara, orang mengatakan bahwa surat Roma intinya adalah Paulus ingin menjelaskan tentang Injil, tentang kekuatan Allah. Dia katakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Saudara, ini sebuah statement, sebuah komitmen dari Rasul Paulus. Dia mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Mempunyai keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang teguh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Apa sih isi Injil itu sesungguhnya? Isi Injil adalah, tadi sudah saya sampaikan berapa Injil yang kita punya di Alkitab. Semua tentang Yesus Kristus. Dari mulai kelahirannya, kematiannya. Jadi kalau dia lahir, dia mati, membuktikan dia manusia 100%. Tapi kemudian dia bangkit dan naik ke surga, membuktikan dia Tuhan. Jadi ketika Yesus ada di dunia, dia ambil tubuh insani, tubuh jasmani kita, supaya dia bisa hidup tengah-tengah kita. Dan Alkitab mengatakan supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Sampai dia mati. Dan kemudian dia bangkit. Artinya apa? Membuktikan dia Allah yang mengalahkan kematian. Dan kemudian dia ada di sorga sampai hari ini, saudara. Jadi itulah Yesus. Jadi Paulus katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh kepada Injil, kepada Yesus Kristus. Kalau saudara mau baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, sentralnya tetap pada Yesus, saudara. Perjanjian lama dimulai dengan Kejadian 1 ayat
Kejadian 3 ayat 15 misalkan, yang disebut dengan benih Injil kalau belajar teologi. Sesaat setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merencanakan keselamatan. Yang mengatakan apa? Benih perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Itu kata Tuhan kepada si ular. Jadi sudah ada rancangan keselamatan. Nah, karena itulah saudara-saudara, sejak itu beberapa nabi-nabi dalam perjanjian lama selalu menjanjikan keselamatan dalam Yesus. Tidak ada pengampunan dosa kalau tidak ada rekonsiliasi, kalau tidak ada namanya penebusan atau tumbal, saudara. Memang perjanjian lama tidak sebut Yesus, tapi Mesias. Artinya apa? Setiap orang berdosa rumusnya cuma satu, kau mati. Tapi ada satu cara supaya yang berdosa tidak mati, mereka bawa korban bakaran hewan, yang akhirnya hewan ini dikorbankan mengganti si pendosa. Makanya pendosa itu dianggap bebas dari hukuman maut. Karena apa? Karena dia bawa yang bernyawa. Dan itu terjadi semasa perjanjian lama, saudara. Tapi fokusnya siapa? Sampai Mesias datang. Dan kemudian ketika Yesus datang, Alkitab mengatakan setelah Mesias datang, yaitu Yesus, dan dia mati di salib, itu yang buat kita nggak lagi bawa korban. Karena apa? Yesus sudah mati untuk kita, menggantikan kita. Jadi saudara, kalau perjanjian lama saya katakan dari Kejadian sampai Maleaki selalu dikaitkan dengan Mesias. Tapi mulai perjanjian baru dikaitkan dengan Yesus pribadi langsung. Yesus sampai pada kitab Wahyu. Bahkan semua tokoh dalam perjanjian baru itu dicatat nama mereka karena terhubung dengan Yesus. Betul nggak? Jadi sentral Alkitab kita yang dalam pelayanan kitab itu Yesus Kristus Sang Mesias. Nah, karena itulah dikatakan Paulus, aku punya keyakinan yang kokoh tentang Injil. Karena Injil kekuatan Allah. Karena Injil kepenuhan dari Allah. Karena Injil adalah penyempurnaan dari apa yang dijanjikan Tuhan dalam perjanjian lama. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi tidak ada lagi, saudara. Makanya Paulus berani mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Yesus Kristus yang olehnya orang selamat. Kenapa, saudara? Kadang-kadang berpikir, loh, kan ada cara lain Pak untuk selamatkan. Orang pernah bertanya pada saya, kenapa harus begitu? Kenapa tidak Yesus? Bahkan dia bukan orang Kristen, tapi dia paham ayat Alkitab. Dia katakan, Pak, Bapak tahu kan ya 14:6? Saya bilang tahu. Malah disebut ayat itu. Maka kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia bilang, itu Pak terlalu tendensius, Pak. Itu terlalu ego namanya. Itu Tuhan kalian terlalu sombong namanya. Saya coba tanya, kalau menurut Anda memang ada cara lain? Dia bilang, ada dong. Gimana? Buat baik lah, Pak. Kalau buat baik kita pasti masuk surga. Saya tanya dia. Nah terus kalau salah kita gimana? Ya tinggal dikurangi aja, Pak. Terus saya bilang, kalau salahnya paling banyak, ya masuk neraka. Terus saya tanya lagi dia, Pak, Bapak kira-kira salahnya Bapak lebih banyak daripada baiknya atau lebih banyak baiknya? Oh, kalau saya tahu diri, Pak, saya banyak salahnya. Terus kalau Bapak mati gimana? Ya nggak tahu, dia bilang. Saya tanya lagi dia, Pak, menurut Bapak ada nggak orang yang banyak baiknya pada salahnya di hidup ini? Kayaknya nggak ada, Pak. Makanya saya bilang, kalau begitu nggak ada yang masuk surga dong. Nah karena itulah Yesus katakan, aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Artinya apa? Biar aku buka jalan bagi kamu. Biar aku menggantikan kamu sebagai terhukum. Supaya kamu bisa masuk surga. Bisa ditangkap, saudara. Nah inilah yang dikatakan Paulus, aku mempunyai keyakinan pada Injil. Karena Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kata menyelamatkan, saudara, di sini saya coba lihat dalam dua sisi. Sering memang kita paham menyelamatkan bicara kekekalan. Supaya kita nanti tidak masuk neraka tapi masuk surga, betul? Supaya kita hidup dalam kekekalan. Kadang orang berkata begini, Pak, kok gampang sekali sih di Kristen itu? Katanya percaya masuk surga, percaya diselamatkan. Saya bilang, percaya menurut kamu gampang? Gampang lah, Pak, katanya. Buktinya saya bilang, menurut saya susah. Buktinya kamu gak percaya. Kalau gampang kamu percaya dong. Kalau gampang semua orang udah percaya dong. Gimana, saudara?
Agak ini ya, agak bahasanya agak tajam. Enggak. Orang katakan gampang banget cuma percaya. Percaya di sana bukan masalah pengetahuan, tidak bicara pengetahuan, tapi orang percaya membuat komitmen untuk sepenuh hidupnya diserahkan pada Tuhan, mengikuti Tuhan itu. Itu artinya percaya, bergantung sepenuhnya, mengandalkan Dia. Nah, maka dikatakan Injil kekuatan yang menyelamatkan. Nah, kenapa disebut di sini pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani? Saudara, orang Yahudi memang tujuan utama. Yesus juga katakan bahwa dia diutus pada domba-domba Israel, betul? Tetapi karena terjadi penolakan, maka Yesus mulai membuka diri kepada bangsa-bangsa lain. Saya ambil contohnya ini, misalkan kenapa dikatakan orang Yahudi? Orang Yahudi adalah bangsa yang punya hukum Taurat. Tapi disebut juga orang Yunani, bangsa yang tidak punya hukum Taurat. Saudara tahu, di zaman para rasul seringkali orang-orang Yahudi ini mereka merasa orang Kristen first class, kelas utama karena mereka punya hukum Taurat. Sehingga bangsa lain kalaupun percaya Yesus dan masuk gereja, mereka katakan kamu kasta kedua karena kamu gak punya hukum Taurat. Bahkan dikatakan supaya kamu diselamatkan, saudara baca kitab di Galatia ya, kamu harus jadi orang Yahudi dulu, baru kamu sah jadi masuk surga. Tapi di sini Paulus mengatakan enggak, memang pertama-tama Yahudi tapi juga orang Yunani mewakili bangsa-bangsa kaum intelektual, saudara. Artinya Injil itu mencakup semua lapisan masyarakat, baik etnis, suku, golongan intelektual, apapun namanya, saudara. Setiap orang yang percaya. Itu cuma satu, yang percaya. Bukan otomatis, saudara, yang percaya. Sekali lagi, saudara, percaya itu enggak mudah. Enggak mudah. Dan saya percaya saudara Durani adalah orang yang percaya, saudara. Kalau nggak percaya, saudara nggak akan datang ke sini. Tapi karena ada kepercayaan saudara, maka saudara datang. Nah, sebab dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Modalnya adalah iman. Iman itu percaya, saudara. Kalau di atas dikatakan orang yang percaya, kemudian di ayat 17 dikatakan orang benar hidup oleh iman. Nanti saya akan kembali ke ayat ini, saudara. Nah, sekarang kita ingin lihat kenapa sesungguhnya Rasul Paulus membuat pernyataan ini. Saya coba ajak kita melihat latar belakangnya di ayat berikutnya, ayat 18-19. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Yang dimaksud kebenaran di sini adalah fakta-fakta Injil. Yesus mati, Yesus bangkit, menebus dosa kita. Itu fakta, kebenaran. Tapi orang menindasnya, artinya apa? Orang menolaknya, orang mengabaikannya dengan kelaliman. Dalam arti terbatas, saudara, kelaliman di sini dikaitkan dengan apa? Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Ini kebenaran, nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Inilah fakta, kebenaran, saudara. Apa yang tidak nampak, tapi dalam pikiran kita ada, saudara. Mari kita coba lihat. Mau siapapun di dunia ini, ada satu kesadaran bahwa di luar dirinya ada kekuatan yang tak terlihat. Betul enggak? Akhirnya dia mencoba mencari tahu apa sih itu. Apa yang tak terlihat itu? Saudara masih ingat enggak waktu kecil saudara takut lewat kuburan? Kenapa coba? Takut lewat pohon beringin. Kenapa coba? Ada penunggunya. Siapa penunggunya? Merinding aku, merinding aku, merinding aku. Saya dulu masih ingat, masih kecil saya, saudara. Saya kebetulan kecilnya dulu bergaul di lingkungan saya bukan seiman lah begitu ya. Nah, kadang kita kecil kan pergi ke rawa-rawa cari ikan laga dulu istilahnya. Nah, kadang lewat kuburan, teman saya bilang, lewat kuburan harus tunduk-tunduk. Dia bilang, permisi mbah, permisi mbah. Saya lihat, lo anak kecil yang meninggal, kok panggil mbah saya? Nah, inilah ketakutannya, saudara.
pada yang tak terlihat, saudara. Nunjuk kuburan katanya nggak boleh begini, nanti bengkok tangannya. Artinya gini. Saudara, waktu kecil saya ditakut-takutin dengan begitu. Tapi membuat saya, saudara, buktikan bahwa saya nggak takut kuburan. Waktu saya kuliah di Jogja, di rumah kos saya belakangnya kuburan persis. Saya menantang kuburan. Dan sekarang juga gereja Padang Bulan belakangnya kuburan, saudara. Orang katakan, kenapa belakang gereja kuburan? Supaya cepat prosesnya. Kok dianggap menakutkan si kubur? Oh, ada penunggunya. Ya adalah penjaga kuburan. Nah, saudara, cobalah. Tapi artinya begini, saudara, kalau saudara meyakini di luar diri kita, itu karena pikiran kita nggak bisa bohong bahwa di luar sana yang tak terlihat itu sudah ada Tuhan namanya. Tapi lihat, tapi sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Jadi kata lalim tadi di sini, tahu fakta adanya Tuhan dalam pikirannya melalui karyanya, tetapi tidak memuliakan Dia, tidak mengucap syukur kepadanya. Itu lalim. Coba saudara, kalau saudara yang suka rekreasi, mau ke pantai kah, mau ke pegunungan kah, ketika saudara lihat pantai yang begitu indah, apa yang terucap saudara? Saya pernah dulu lah ya, masih saya pembina remaja, saya duduk sama 3 anak adik-adik remaja, duduk di satu tempat sore hari, mandang ke langit, kebetulan cuaca lagi bagus gitu, bagus, matahari mau terbenam, jadi ada awan, aduh indah sekali. Saya bilang, Dek, bagus sekali langit itu ya. Iya bang, luar biasa Tuhan ya bang ciptakan langit ini. Wah, saya cuma bilang bagus langit, dia langsung kaitkan dengan siapa? Luar biasa Tuhan diciptakan langit ini. Saudara, kalau saudara lihat langit yang ini, saudara ngomong apa? Otomatis pikiran kita mengatakan kalau ada langit pasti ada penciptanya. Penciptanya pasti luar biasa. Tapi saudara, tidak cukup di situ. Saudara memuliakan Tuhan enggak? Lihat. Saudara mengucap syukur enggak kepada Tuhan? Jangan cuma mengakui ada Tuhan, tapi tidak mengucap syukur. Tidak memuliakan Dia. Tidak ke gereja, tidak ibadah. Agak pelan dikit. Gimana kira-kira? Oh, saya percaya ada Tuhan. Kok enggak ke gereja sih? Kok enggak muliakan Dia sih? Nah, saya ingin kembali pada tadi saya katakan, menyelamatkan di sini menyinggung 2 sisi, saudara. Satu tentu masalah ke surga, tapi juga menyelamatkan itu berlaku bagi kita semasa hidup di dunia. Betul saudara? Menyelamatkan dari kecelakaan, menyelamatkan dari berbagai masalah, menyelamatkan dari orang-orang yang ingin berbuat jahat pada kita, menyelamatkan dari berbagai problema hidup. Injil kekuatan Allah. Artinya percaya pada Yesus tidak hanya untuk nanti masuk surga. Karena kalau hanya untuk masuk surga, harusnya begitu sudah percaya Yesus, saudara check out dari dunia ini, saudara. Kan udah selesai. Tapi kan persoalannya kita masih hidup. Kenapa kita masih punya tugas masing-masing di bumi ini? Amin. Nah, dalam mengerjakan tugas sesuai dengan profesi saudara, banyak pergumulan enggak? Gimana? Kalau banyak pergumulan mau kerjaan sendiri enggak? Perlu Tuhan kan? Perlu. Jadi Tuhan menolong kita di situ. Kenapa orang cepat panik? Ya karena dia pakai pikirannya yang sebenarnya sudah enggak mampu. Kenapa kita gundah gulana? Wah, ini istilah Paulus seperti istilah Daud minggu lalu. Gundah gulana, udah gundah gulana lagi. Gundah gulana. Makanya dia mengatakan inilah hendakku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Ingat khotbah minggu lalu, bagaimana aku melangkah mendahului mereka kemana? Ke rumah Allah, memuliakan Allah. Jadi agak unik saudara. Kalau kita punya pergumulan, disuruh muliakan Allah, mungkin saudara anggap kok nggak nyambung. Coba. Makanya saudara kalau saudara punya pergumulan di rumah, ke gereja datangnya. Minggu lalu saya katakan, jangan, Pak, kenapa minggu lalu nggak gereja? Saya lagi punya pergumulan, Pak. Oh, jadi kalau punya pergumulan sendiri dia kerjain.
Apa saudara yang di sini nggak punya pergumulan? Gimana saudara? Harusnya punya pergumulan, datang memuliakan Allah. Datang mengucap syukur. Bukan Tuhan aku mengucap syukur pergumulanku, bukan. Mengucap syukur aku punya Tuhan. Saya ingin cerita saudara, ada satu keluarga, begitu mereka percaya Tuhan, mereka mengalami banyak problema dalam hidup. Kemudian teman-temannya katakan, itulah, dulu kan kamu gak ngalami gini dan gitu. Sekarang begitu kamu ikut Tuhan, kok kamu jadi punya itu, berarti kamu salah dong yang kamu ikutin. Salah dong, buktinya begitu kamu punya ikut Tuhan Yesus, kok jadi begitu? Dia jawab, justru sebaliknya, seandainya kami ngalami ini tanpa Tuhan Yesus, kami gak tahu mau harus bagaimana. Tapi kami bersyukur, kami punya Tuhan Yesus, sehingga kami dibantu oleh Tuhan menyelesaikan semuanya. Gimana saudara? Jadi jangan dibalik. Makanya karena kamu punya Tuhan, kamu jadi begini. Allah. Memang kalau yang nggak punya Tuhan nggak punya masalah. Cuma kelebihan kita apa? Kita punya Tuhan yang menyelamatkan kita. Itulah sebabnya Injil kekuatan Allah. Nah, kembali tadi, makanya murka Allah turun dari sorga. Udah dikasih kebenaran tapi cuekin. Udah punya pergumulan tapi masa bodoh. Saya ambil analoginya begini, untuk ibu-ibu lah cocoknya nih saudara. Misalkan ibu tiba-tiba anaknya katakan, ma aku lapar ma lapar ma. Akhirnya ibunya masak atau pesan Gojek nggak apa-apa lah. Sekarang lebih praktis kan, udah mama pesanin. Pesan, oke lah, taruh di meja. Udah itu makananmu. Tapi aku nggak suka makan ma, tapi aku lapar ma. Ya udah makan. Murka nggak? Murka nggak ibu? Tolong jujurlah. Murka lah, kita pakai murka lah. Kan Tuhan murka tadi. Jangan sok-sok lembutkan lah, memang murka kok. Ibu-ibu murka enggak? Murka. Kalau udah murka gitu ngapain? Ngamuk-ngamuk ya. Minimal cubit ya. Oh enggak ya? Jadi cuma teriak-teriak gitu ya. Oh ini juga Tuhan teriak kok. Murka Allah nyata dari sorga. Teriak dari sorga. Artinya apa? Ini loh kebenarannya, aku sudah sediakan jalan keselamatan bagimu. Tapi kamu cuekin aku, kamu gak datang padaku. Murka gak Tuhan? Itu sebab Yesus katakan apa? Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku berikan kelegaan padamu. Nah kita gak datang, tapi kita ngeluh terus. Sama kan, lapar ma, udah kasih makan. Itu, tapi lapar ma, aku gak mau makan ma, lapar ma. Kan yang kena tampar itu. Saudara-saudara, murka Allah dari sorga. Jadi bagi saya jangan mengeluhlah, kan ada Tuhan. Amin. Ibu-ibu amin. Bapak-bapak dukung ibu-ibu bilang amin. Kenapa saya dulu ibu-ibu? Ibu-ibu yang gampang mengeluh, bapak-bapak dalam hati. Kalau ibu-ibu diucapkan keluhannya. Lihat. Tuhan katakan, kalau memang kamu mengenal Allah, kalau kamu percaya, datang memuliakan Allah, datang mengucap syukur. Artinya apa? Bangun dong hubungan dengan Allah yang kamu anggap sebagai kebenaran. Saya coba buat dalam gambaran begini lebih gampang saudara. Lihat, Injil adalah kebenaran Allah, fakta tadi. Dalam Injil, Yesus mati menggantikan kita, mengambil alih segala kelemahan kita. Nah, sehingga disebut dia kekuatan Allah. Dan karena kita beriman, maka kita diselamatkan. Amin saudara. Jadi dia mutar. Injil kebenaran Allah, kekuatan Allah, kita beriman, kita selamatkan. Inilah yang dikatakan oleh Paulus, aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Enggak lagi di luar ini saudara. Tuhan sudah buat jalan paling simpel bagi kita. Tetapi ingat, kalau kita abaikan lagi ini berarti kita kena murka Allah. Enggak ada ampun saudara. Enggak ada nego lagi. Hukuman. Sehingga saya kembali pada ayat yang tadi kita baca di awal. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil.
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Apa artinya iman, saudara? Orang sering mengatakan, tunjukkanlah Tuhan itu, baru aku percaya Tuhan itu ada. Tunjukkan, itu namanya gak perlu iman. Iman itu percaya walaupun tidak melihat, berharap walaupun belum terjadi. Satu ketika, saudara, ada seorang anak kecil, umur 5 tahunan gitu, tinggal satu kompleks. Ini terjadi di luar negeri. Ada seorang kakek umur 70-an lebih begitu. Jadi si kakek ini setiap pagi suka duduk di pintu rumahnya, ada taman kecil, ada kursi, duduk di situ. Seperti nunggu seseorang. Nah, di seberang rumahnya ada satu keluarga muda punya anak kecil. Satu ketika pagi-pagi si anak kecil ini main bola, tendang-tendang bola, tanpa dia sengaja akhirnya bola ini tertendang sampai ke pekarangan si kakek. Kemudian si anak kecil ini orangnya sangat sopan, bijak, datang ke sana bilang, kakek permisi saya mau ambil bola. Oh ya silakan. Setelah si anak kecil ambil bola, dia bertanya, kek boleh nggak aku bertanya? Kakek bilang, tanya apa? Dia bilang, kakek aku lihat setiap pagi duduk di sini. Apakah kakek menunggu seseorang? Si anak kecil tanya. Kakek bilang, iya saya menunggu. Siapa yang kakek tunggu? Saya menunggu Tuhan. Si anak kecil nanya, kok Tuhan ditunggu? Kok iya, orang bilang dia ada. Dan saya sudah bilang sama Tuhan, kalau memang kau ada, tunjukkan dirimu supaya aku percaya engkau ada. Makanya saya setiap pagi nunggu di sini sampai dia datang menunjukkan sama saya, supaya saya kalau mati saya nggak penasaran Tuhan itu ada atau tidak. Ya kalau saya mati sampai saya mati nggak datang, berarti Tuhan pun nggak ada. Si anak kecil dia diri, tapi bijak anak kecil. Dia katakan, kek boleh nggak kakek tutup mata sebentar aja? Si kakek tutup mata. Boleh nggak kakek hirup udara sebentar aja dihirup? Kemudian dia tanya, kek waktu kakek hirup udara, adakah kakek mencium aroma sesuatu? Oh iya, bunga. Dari mana kakek tahu itu bunga? Loh karena kita di taman. Loh kan kakek tutup mata. Ya tapi itu bunga. Hanya si anak kecil katakan, kek Tuhan juga begitu kek, nggak terlihat kek, tapi bisa dirasakan kek. Gimana saudara? Itulah iman. Apa perlu anak kecil ini jelaskan pada saudara tentang iman? Halo? Itulah artinya iman. Kadang-kadang kita terlalu logis berpikir, saudara. Terlalu logis. Makanya kita punya banyak pergumulan. Tapi orang benar akan hidup oleh iman. Amin, saudara. Injil kekuatan Allah hanya bisa diterima oleh iman, bukan logika berpikir kita. Tuhan Yesus memberkati.